Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonanda Sunwani Risan dari SMKN 4 Pedalarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Service Excellent Skill. Apa itu Service Excellent Skill? Service excellence adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk kepentingan pelanggan dan meningkatkan relasi dalam menumbuhkan kepuasan yang optimal. Untuk tambahan, sebagai usaha untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi responsif terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. Terdapat juga unsur-unsur service excellence: attitude, ability, attention, presence, responsibility, action. Tipe kepribadian seseorang. 1. Melankolis. Melankolis yaitu detail, aktif, optimis, impulsif, humoris, ekspresif, kompetitif, mudah overthinking, cenderung menahan, suka menyendiri, gampang suzon ke orang lain. Yang kedua, koleris. Diciptakan sebagai pemimpin, analisis, cerdas, percaya diri, konsisten, mandiri, bosi, keterkesan meremehkan orang, fokus ke tujuan, memasang target terlalu tinggi. Ketiga, pragmatis. Pragmatis yaitu tenang atau kalem, setia, menghindari konflik, asik, humoris, pendiam, akut, sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, lempeng. Yang keempat, sanguinis. Tenang atau kalem, ceria, humoris, mudah bergaul, biasanya jadi selebriti, suka ngobrol, mudah percaya, meragukan orang lain ketika berbicara terlalu lama. Cara melayani seseorang berkepribadian melankolis. Pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Orang melankolis cenderung introspektif dan peka terhadap perasaan mereka. Berikan mereka kesempatan untuk berbicara dan luangkan waktu untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Hindari menginterupsi atau memberikan nasihat sebelum mereka selesai bicara. Dari sini kita hanya perlu mendengarkan dengan penuh perhatian dalam melayani pelanggan yang berkepribadian melankolis. B. Hormati kebutuhan privasi. Kepribadian melankolis cenderung menghargai privasi mereka. Jangan memaksa mereka untuk berbicara dan membuka diri jika mereka tidak nyaman. Berikan mereka ruang atau merenung dan merasa aman. 3. Berbicara dengan lemah lembut. Gunakan nada suara yang tenang dan lembut. Hindari teriakan atau tekanan yang berlebihan. Orang melankolis dapat merasa terluka oleh konfrontasi yang keras. Contohnya, kalau ada yang bisa dibantu, jangan terlalu keras kepada orang yang berkepribadian melankolis. Nada bicara juga diperhatikan dalam melayani kepribadian melankolis. Keempat, ajukan pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan mereka untuk berbicara secara mendalam tentang perasaan dan pemikiran mereka. Ini dapat membantu mereka merasa didengar dan dimengerti. Jadi melayani orang berkepribadian melankolis itu harus memberikan pertanyaan yang terbuka, memungkinkan mereka berbicara secara mendalam tentang perasaan dan pemikiran mereka. Kelima, jadwalkan pertemuan dengan perencanaan. Orang melankolis cenderung menghargai perencanaan dan keteraturan. Ketika berencana pertemuan atau aktivitas, pastikan mereka memberitahu mereka sebelumnya dan memberikan waktu yang cukup untuk persiapan. Jadi orang melankolis itu tidak suka dengan hal-hal yang mendadak. Harusnya
membuat perencanaan dan keteraturan. Keenam, bantu mereka mengatasi kekhawatiran. Orang melankolis dapat cenderung mengkhawatir atau cemas. Tawarkan dukungan dan berikan mereka ruang untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka. Bantu mereka mencari solusi jika diperlukan. Cara melayaninya seperti contohnya, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, atau tawarkan dukungan. Ketujuh, hormati ketidakpastian. Terkadang orang melankolis mungkin tidak yakin tentang keputusan atau tindakan yang harus diambil. Hormati ketidakpastian mereka, berikan mereka membutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi mereka harus memberikan waktu kepada mereka untuk memberikan keputusan yang tepat. Seperti 8. Beri mereka apresiasi. Orang yang tipe keberadaan ini sering merasa terpencil atau tidak dipahami. Jadi berikan apresiasi dan tunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi dan kehadiran mereka. Jadi kita harus sedikit mengapresiasi walaupun itu dalam hal kecil. Seperti contohnya, wah Anda hebat dalam hal ini, bisa melakukan ini. Kesembilan, beri waktu untuk merespon. Orang melankolis mungkin memerlukan waktu ekstra untuk merespon atau mengambil keputusan. Bersabarlah dan jangan memaksa mereka untuk memberikan ketanggapan cepat. Yang terakhir, hindari kritik yang keras. Hindari kritik yang berlebihan atau kritik yang bersifat pribadi. Berbicaralah tentang masalah dengan lembut dan konstruktif. Di sini dari kepribadian ini intinya jangan terlalu keras dan terlalu kritik yang berlebihan. Berbicaralah dengan lembut dan konstruktif. Mereka akan senang jika cara melayani orang berkepribadian pragmatis. Pertama, hormati ketenangan mereka. Orang berkepribadian pragmatis cenderung kurang tenang dan kurang ekspresif secara emosional. Hormati sifat mereka yang cenderung tidak selalu bersemangat atau impulsif. Ajukan pertanyaan dengan lemah lembut. Berbicaralah dengan nada suara yang tenang dan lembut. Hindari teriakan atau tekanan yang berlebihan. Gunakan pertanyaan terbuka dan biarkan mereka berbicara dengan santai. Sama seperti melankolis tadi, keberadaan ini juga tidak jauh dari harus melayaninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lemah lembut. Seperti contohnya, permisi, ada yang bisa dibantu atau apa yang bisa saya bantu? Selanjutnya, beri ruang dan waktu. Orang pragmatis seringkali memerlukan waktu untuk merenung sebelum mereka merespon atau mengambil keputusan. Beri mereka ruang dan waktu yang mereka butuhkan tanpa merasa terburu-buru. Keempat, hindari konflik. Pragmatis cenderung menghindari konflik. Hindari konfrontasi atau situasi yang dapat menciptakan ketegangan.
Ketika perlu membahas masalah, lakukan dengan cara lembut dan kooperatif. Bantu mereka tetap terorganisir. Orang pragmatis mungkin tidak terlalu terorganisir atau memiliki motivasi yang rendah untuk menyelesaikan tugas. Bantu mereka dengan penjadwalan dan pengorganisasian jika diperlukan. Ajak mereka terlibat dengan santai. Ajak mereka dalam aktivitas atau proyek yang dengan cara santai, hindari memberikan tekanan dan harapan yang terlalu tinggi. Untuk melayani atau mengajak orang berkepribadian pragmatis, cukup dengan ajak mereka dengan santai, jangan terlalu tegang atau keras terhadap mereka. Seperti contohnya, jika kita ingin meminta tolong kepada orang yang berkepribadian pragmatis, mohon maaf, apakah Anda bisa membantu saya dalam hal ini, misalnya. Selanjutnya, jadwalkan pertemuan dengan perencanaan. Berikan pemberitahuan sebelumnya atau jadwal untuk pertemuan dan keteraturan dengan perencanaan. Orang pragmatis menyukai keteraturan dan ketenangan. Sama seperti melankolis tadi, orang pragmatis juga suka dengan perencanaan atau keteraturan. Gunakan komunikasi yang tegas dan jelas. Komunikasikan pesan Anda dengan jelas dan tegas tanpa menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian. Mereka cenderung lebih responsif terhadap komunikasi yang langsung. Jadi mereka harus dengan rinci atau tidak setengah-setengah. Beri apresiasi dan dukungan. Berikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya mereka. Bahkan jika itu hal kecil, mereka cenderung merasa dihargai ketika mereka merasa kontribusi mereka diakui. Hormati kebijakan dan prosedur. Pragmatis biasanya menghormati aturan, kebijakan, dan prosedur. Pastikan mereka menjelaskan prosedur dengan jelas dan memberitahu mereka tentang perubahan jika ada. Orang pragmatis itu harus disampaikan informasi dengan jelas secara rinci, jangan setengah-setengah. Hindari pengambilan keputusan yang terburu-buru. Ketika mengajukan pilihan atau keputusan kepada mereka, berikan mereka waktu yang cukup mempertimbangkan sebelum mereka menjawab atau memutuskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum.